Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan sehingga kita bisa berkumpul di acara siang hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Ibu-ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya yaitu inti tentang penyampaian program P5 yang terintegrasi dengan BCOK yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ernawati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Dwi Ernawati kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya nih. Yang saya hormati Bu Meni selaku Kepala Sekolah TK IT Al-Huda Wonogiri serta ibu-ibu guru semuanya, rekan sejawat guru di TK IT Al-Huda Wonogiri. Puji dan syukur senantiasa tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan untuk kita semuanya gitu nggih. Di sini saya menyampaikan program tentang kaitannya P5 ya, P5. Jadi program di sini adalah nantinya berkaitan tentang P5 yang akan terintegrasi dengan BCOK atau yang dalam bahasa kita sebut yaitu fisik motorik ya kalau untuk anak PAUD seperti itu ya, karena kalau di TK kan tidak ada pelajaran khusus olahraga, sudah terintegrasi dengan pembelajaran di capaian 3 perkembangan itu ada di nilai agama budi pekerti, kemudian ada di jati diri, kemudian ada di literasi dan STEAM gitu nggih. Jadi untuk memenuhi tugas saya gitu nggih di komunitas belajar ini itu saya menyampaikan tentang P5. Apa latar belakang yang mendasari saya untuk memilih program ini nih? Jadi ketika melihat kurang begitu aktifnya anak-anak dalam mengikuti kegiatan fisik motorik atau PCOK ya pada saat kegiatan pagi seperti itu nih. Jadi untuk gerak anak-anak kurang semangat dan sebagainya seperti itu. Kemudian waktu untuk kegiatan olahraga atau fisik motorik sendiri itu kurang ya pada saat pembelajaran inti di kelas seperti itu. Makanya di sini saya membuat program yang terintegrasi dengan PCOK. Kemudian serta masih kurangnya juga ya anak-anak itu dalam mengenal permainan tradisional karena kita sudah berada di abad 21 ya yang mana anak-anak itu tidak asing dengan gadget ya, justru mereka lebih canggih gitu ya. Mereka itu lebih dekat dengan HP gadget dan bagaimana kita menghadapi tantangan itu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya kegiatan adalah judul program yang ingin saya sampaikan yaitu Pentas Markisa. Markisa, mari kita sehat bersama TKIT Al-Huda gitu nggih. Nah, di sini kegiatannya tentu saja sudah pernah kita laksanakan di setiap akhir semester 1, cuma belum terintegrasi dengan PCOK atau kegiatan fisik motorik. Nah, untuk keterlibatan di anak-anak sendiri ya, suara pilihan itu nggih, voice choice dan ownership ya. Itu voice keterlibatan anak dalam diskusi seperti menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang budaya di sini seni, permainan, makanan, kebiasaan di daerah tempat tinggal dan di Indonesia pada umumnya gitu. Kemudian choice, anak itu diberikan kebebasan memilih aktivitas atau jenis seni atau permainan yang disukai gitu nih. Kemudian ownership, jadi anak-anak ketika kita nanti melaksanakan program ini, anak-anak dilibatkan dalam diskusi, bertanggung jawab atas pilihannya, membuat jadwal latihan, kemudian
menyiapkan alat main, aksesoris pentas, itu anak memiliki rasa kepemilikan. Oh, saya ini nanti mau pentas ini, berarti saya bertanggung jawab mengenakan pentas ini, kemudian membantu bu guru untuk menyiapkan peralatannya, seperti itu nih. Kemudian apa tujuan programnya? Tujuan programnya di sini adalah yang pertama, jadi anak dapat menyukai kesenian tradisional sebagai warisan budaya. Anak dapat menyebutkan macam-macam beragam seni di Indonesia. Anak dapat membedakan keberagaman seni di Indonesia. Karena belajarnya TK itu dengan bermain ya, salah satunya di sini adalah misalnya dolanan, yo pro konco dolanan neng jobo, itu bisa dikaitkan dengan PJOK. Misalnya ada gerakan berputar, kemudian lari, kemudian engklek dan sebagainya, mengajak teman-temannya untuk bermain, itu untuk keterkaitannya. Kemudian ada juga itu jamuran, seperti itu, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali kesenian tradisional yang kita kaitkan dengan kegiatan fisik motorik atau PJOK. Kemudian yang keempat, itu di sini anak bisa menampilkan proyek, karena yang saya angkat di tema besar di sini adalah bermain dan bekerja sama, gitu ya, untuk tema besarnya. Kemudian anak dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya. Kemudian anak dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian anak dapat mengekspresikan keperasaannya dengan bermain peran. Kemudian anak dapat berkomunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ya, dari setiap elemen P5 itu ada kreatif. Apa? Yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid dengan cara mendorong murid agar mampu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Kemudian bernalar kritis, mendorong murid agar mampu mengidentifikasi, mengklarifikasi, kemudian mengolah informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi, penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian bergotong royong, mampu bergotong royong. Kita ada kepemimpinan buat murid ya, dalam teman-teman, menggerakkan teman-temannya. Jadi murid kita di sini itu berlatih untuk menjadi pemimpin, bagaimana cara menggerakkan teman-temannya untuk berlatih dan sebagainya, untuk mengumpulkan peralatan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana kita mengajarkan murid kita untuk melatih kepemimpinan. Kemudian memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, temannya, gitu ya, bekerja sama, seperti itu. Kemudian mandiri dengan cara mendorong murid agar mampu mengelola dirinya, ya, jadi perasaannya, kemudian percaya diri, gitu ya, di sini. Kemudian beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Di sini menumbuhkan kepemimpinan murid, gitu ya, untuk mendorong murid dalam mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, takwa dan berakhlak mulia, gitu ya. Berikutnya langkah-langkah pelaksanaan program ya, di sini diskusi nih. Program akan direncanakan di bulan Desember nanti ya, dengan rincian murid segera menjalankan program proyek Markisa sesuai target waktu yang ditentukan. Kemudian murid melakukan kegiatan latihan pentas. Guru menjadi contoh dengan melatih anak-anak sesuai pentas yang akan ditampilkan anak-anak, karena dari kelas kita masing-masing mempunyai bakat yang berbeda-beda. Tentu saja pentas yang akan kita tampilkan berbeda-beda juga sesuai dengan bakat dan minat ya dari murid-murid yang kita punyai, gitu ya. Kemudian orang tua pun juga ikut berperan di sini ya, membantu melatih anak-anak di rumah. Kemudian juga ada yang membantu untuk menyiapkan kostum yang akan dipakai nanti. Kemudian ada juga apresiasi terhadap murid dengan memberikan reward hadiah setelah selesai pentas nih. Itu. Kemudian itu nih sudah langkah-langkah pelaksanaan program itu diskusi. Itu kita laksanakan diskusi pada saat ini, gitu ya. Kemudian ketika program ini nanti disetujui, kita lakukan tindak lanjutnya. Berikutnya mengadakan pendekatan dengan seluruh warga sekolah, gitu nih, untuk melakukan musyawarah, menyampaikan program dan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
menjadwalkan rapat, kemudian mensosialisasikan kepada murid dan juga orang tua murid gitu nggih. Mengapresiasi murid yang telah melakukan kegiatan program, kemudian membuat pelaporan sebagai agenda kegiatan yang dilakukan, kemudian monitoring dan evaluasi kegiatan, membentuk kepanitiaan tim yang memonitor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau refleksi. Ada penanggung jawab, ada pengarah kegiatan, kemudian ada koordinator kegiatan, ada pelapor kegiatan, ada koordinasi dilakukan rutin setiap saat sampai pelaksanaan ini dilakukan, gitu ya. Kemudian ada evaluasi yang dilakukan pada saat rutin kegiatan program untuk melihat ketercapaian dari program yang dilaksanakan, begitu. Kemudian untuk struktur program dan mitra, program yang merupakan kegiatan kokurikuler untuk target yang melaksanakan semua warga khususnya murid di TKA dan TKB gitu nggih. Anak dapat menampilkan bakat dan minat masing-masing di tiap kelas. Waktu pelaksanaan di bulan Desember gitu nggih. Kemudian mitra utama berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, wali, orang tua dan juga murid tentunya. Kemudian aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah terkait dengan ini tadi nggih, pelaksanaan dari pada program P5 ini, yaitu modal manusia. Untuk yang dimiliki lembaga kita ada kepala sekolah, kemudian guru, murid, orang tua murid. Kemudian ada modal finansial, dukungan dari BOP, dana sumbangan untuk orang tua murid, kemudian dukungan dana sekolah untuk program P5 yang tentu sudah dirancang begitu nggih. Kemudian modal fisik, kemudian lingkungan sekolah yang bersih, kemudian sarana prasarananya, kemudian ada juga tempat umum ya atau gedung seperti itu. Modal sosial, adanya interaksi, komunikasi dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, murid dan juga wali murid. Agama dan budaya itu sikap religius, sayang ciptaan Allah melalui bermain bersama dan tidak membeda-bedakan. Itu jadi dengan bermain bersama, kan temanya bermain dan bekerja sama, tema besar yang akan diangkat di P5 nanti. Jadi di sini merupakan salah satu modal aset agama dan budaya juga berkaitan. Kemudian modal politik, adanya kebijakan dari kepala sekolah gitu nggih, yang nanti ketika program ini diizinkan dilaksanakan seperti itu akan mendukung upaya program perubahan yang berdampak positif bagi murid begitu. Kemudian untuk rencana evaluasi setelah program berjalan akan dilakukan evaluasi dengan langkah-langkah diskusi dengan rekan guru terkait terlaksananya program, kemudian menggali informasi dari murid dan juga orang tua atau wali murid yang dinamakan refleksi, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian bertanya kepada tim monitoring, kemudian semua info direkapitulasi, ditarik kesimpulan untuk menentukan berhasil tidaknya serta apa yang menjadi tantangan. Kemungkinan tantangan di program ini pasti ada nih. Jadi tantangannya adalah dalam mengakomodir bakat dan minat masing-masing siswa untuk ditampilkan dalam satu tampilan. Karena yang namanya anak-anak ya, hasil dari tampilan dari anak-anak tentu dengan daya tangkap yang berbeda-beda ya. Ada yang low, high, dan gitu ya. Jadi setiap anak itu kan memiliki kecerdasannya masing-masing. Ada yang linguistik, ada yang kinestetik dan sebagainya. Jadi daya tangkap anak-anak itu berbeda, itu menjadikan tantangan buat kita dalam menentukan pentas yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian apa solusinya gitu ya? Yaitu melakukan curah ide gagasan dari murid-murid sebelum menentukan pilihan, memvariasi bentuk latihan agar anak tidak bosan dan mampu menguasai materi. Itu ya dari program P5 yang saya rancang ya, semoga bisa berjalan dengan baik. Sebelum saya tutup, sebelum diakhiri gitu ya, kan ada ini saran masukan itu dari Ibu Kepala. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih ya atas
program yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi Ernawati yang telah memaparkan begitu detail sekali terkait tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan kegiatan PJOK begitu ya, atau yang di dalam TK itu masuk dalam capaian perkembangan fisik motorik anak gitu ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi sudah begitu komplit sekali, yang hal tersebut sejalan dengan program-program dari lembaga. Harapannya nanti program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu nggih, dan tentunya harapannya berhasil dalam tingkat ketercapaian anak utamanya di dalam bidang fisik motorik begitu nggih, sehingga apa yang telah direncanakan tadi sudah sesuai dengan program-program lembaga. Begitu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Ibu Meni itu ya, selaku dari Kepala Sekolah TK Al-Huda Wonogiri. Harapannya ketika program ini berjalan itu nggih, mohon bantuannya kepada ibu-ibu semuanya nggih. Kita adalah teamwork, satu lembaga, kita bekerja bersama-sama untuk keberhasilan dari setiap program yang akan kita rancang dan laksanakan begitu nggih. Semoga nanti untuk program ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya dan juga teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Dwi Ernawati yang telah memberikan penyampaiannya tentang program P5 gitu nggih. Semoga kita nanti dapat melaksanakannya dengan baik gitu. Kita tutup nggih Ibu-ibu dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.